Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian dengan motif yang aneh yang terjadi di negara India. Seorang wanita dijodohkan oleh keluarganya dengan seorang perwira militer yang memiliki kasta yang sama dengan keluarganya. Meskipun sang wanita telah mempunyai seorang pacar, dia malah merasa senang dengan perjodohan itu. Karena dia melihat masa depan yang lebih cerah jika dia menikah dengan perwira tersebut. Namun, suatu hal terjadi ketika sang wanita datang kepada seseorang yang merupakan peramal untuk bertanya tentang masa depan yang akan dia dapatkan. Dan dari hasil ramalan tersebut, peramal itu mengatakan kalau siapapun yang menjadi suami pertama dari sang wanita dapat dipastikan akan meninggal dunia setelah melangsungkan pernikahan. Sang wanita percaya dengan ramalan tersebut. Oleh sebab itu, karena dia tidak ingin si perwira meninggal setelah menikah dengannya, dia pun menjadikan pacarnya untuk menjadi tumbal dari ramalan tersebut. Lalu setelah menikah secara diam-diam dengan pacarnya, ternyata ramalan itu tidak terbukti. Sang pacar tidak langsung meninggal dunia ketika itu juga. Oleh sebab itu, karena dia tidak mau menunggu takdir, dia pun memutuskan untuk mengambil nyawa sang pacar dengan tangannya sendiri. Ketika itu, dia sudah tak sabar agar dapat segera menikah untuk kedua kalinya dengan sang perwira militer. షరోన్ రాజు హత్య కేసులో నిందితురాలు గ్రీష్మకు మరణశిక్ష ఖరారైంది. ప్రేమ నుంచి ఉరిశిక్ష వరకు సాగిన ఆ కథ వింటే Bagaimana cerita lengkap tentang kasus yang sangat di luar nalar ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Kanyakumari, negara bagian Tamil Nadu, India, hiduplah seorang wanita bernama Grishma yang berusia 24 tahun. Grishma ini merupakan seorang putri dari seorang wanita yang bernama Sindhu yang telah berusia 52 tahun. Dia juga memiliki seorang saudara laki-laki, tetapi identitas saudara laki-lakinya ini tidak diketahui. Dan begitupun dengan ayahnya, juga tidak diungkapkan kepada publik. Keluarga Grishma merupakan keluarga kalangan menengah ke atas. Mereka masih termasuk ke dalam kasta Nair, salah satu kasta yang menempati posisi tertinggi kedua secara sosial dalam hierarki tradisional Hindu India. Anggota kasta ini memiliki status sosial yang cukup tinggi. Mereka memiliki akses terhadap pendidikan yang lebih baik dan juga menjadi bagian dari elit sosial. Kasta Nair mengikuti sistem matrilineal, yaitu keturunan ditarik dari garis ibu. Perempuan memegang posisi penting dalam suatu keluarga dan juga warisan. Oleh karena itu, keluarga Grishma sangat berhati-hati dalam memilih pasangan hidup untuk Grishma. Karena sistem matrilineal ini jugalah, Grishma dan ibunya lebih dekat dengan paman dari pihak ibu Grishma yang bernama Nirmala Kumara Nair. Pamannya ini lebih banyak membantu Grishma dan ibunya saat mereka tidak bisa membuat suatu keputusan. Pamannya juga menjadi seseorang yang paling memperhatikan dengan siapa Grishma akan menikah nantinya, karena hal itu dapat mempengaruhi pembagian warisan dalam keluarga mereka. Meski keluarganya memiliki aturan yang ketat terkait pasangan hidup, hal itu tidak membuat Grishma ragu untuk menjalin hubungan dengan pilihannya sendiri. Grishma saat itu sedang menempuh pendidikan pasca sarjana dengan mengambil jurusan sastra Inggris di sebuah kampus yang bernama Muslim Arts College yang terletak di negara bagian Tamil Nadu. Ketika itu di dalam sebuah bus, dalam perjalanan menuju ke kampus, Grishma sempat bertemu dengan seorang lelaki bernama Sharon Raj yang berusia 23 tahun. Sama seperti halnya Grishma, Sharon juga sedang dalam perjalanan menuju kampusnya. Dia adalah seorang mahasiswa yang mengambil jurusan radiologi di sebuah kampus yang bernama New York Christian College of Nursing yang juga terletak di negara bagian Tamil Nadu. Di dalam sebuah pertemuan itu, Sharon langsung merasa terpana dengan paras cantik dari Grishma. Dia memberanikan diri untuk berbicara dengan Grishma dan langsung meminta nomor kontak dari Grishma. Karena Grishma juga tertarik dengan Sharon, dia memberikan nomor handphonenya kepada Sharon. Keduanya pun berkenalan, mereka memulai komunikasi satu sama lain melalui telepon dan juga terkadang sering untuk bertemu. Setelah beberapa kali bertemu, keduanya memutuskan untuk menjalin suatu hubungan asmara. Singkat cerita, pada bulan Oktober tahun 2021, Grishma dan Sharon yang telah resmi menjadi sepasang kekasih, mereka sangat saling menyayangi.
Bagi Sharon, Grisma bukan hanya seorang pacar, tetapi dia adalah belahan jiwanya. Grisma adalah orang yang paling dia percaya di dunia ini yang membuatnya bisa menjadi dirinya sendiri. Di hati Sharon, Grisma adalah seluruh dunianya. Dia sangat bercita-cita untuk menikahi Grisma setelah mereka lulus kuliah nanti. Namun sangat disayangkan, Grisma tidak memiliki perasaan yang sama dengan Sharon. Dia memang sangat menyayangi Sharon, tetapi dia sama sekali tidak berniat untuk menjadikan Sharon sebagai pasangan hidupnya. Hal ini karena latar belakang keluarga mereka yang sangat berbeda. Sharon berasal dari kota Parasala, sebuah kota kecil yang terletak di perbatasan negara bagian Tamil Nadu dan juga negara bagian Kerala. Dia memiliki orang tua yang bernama Jayaraj dan juga Priya. Sharon juga bukan anak satu-satunya. Dia memiliki saudara laki-laki lainnya yang bernama Simon Raj. Tak seperti keluarga Grisma, keluarga Sharon hanyalah keluarga dari kalangan menengah ke bawah. Mereka berada di strata sosial yang berbeda dengan keluarga Grisma. Selain itu, keluarga Sharon juga bukan penganut agama Hindu. Mereka adalah penganut agama Kristen. Dalam hal ini Grisma sangat mengetahui kalau keluarganya tak akan menerima lelaki dengan latar belakang seperti Sharon. Lalu singkat cerita, pada bulan Maret tahun 2022, keluarga Grisma tiba-tiba saja menjodohkan Grisma dengan seorang lelaki yang mereka anggap layak menjadi pendamping untuk Grisma. Lelaki ini tidak diketahui namanya, namun dia adalah seorang perwira militer yang berasal dari kalangan atas yang sudah mandiri secara finansial. Grisma tergoda dengan semua itu. Dia merasa bahwa menikah dengan lelaki ini akan membuat masa depannya terjamin dan juga lebih cerah. Dia pun langsung menerima perjodohan tersebut. Kemudian pada tanggal 4 Maret tahun 2022, acara pertunangan antara Grisma dan perwira militer ini resmi dilangsungkan. Awalnya, Grisma menyembunyikan hal ini dari Sharon. Dia tidak mengatakan tentang pertunangannya dan hanya perlahan-lahan menjauh dari Sharon. Saat Sharon mencari dirinya untuk meminta bertemu, Grisma selalu mengatakan kalau dia sedang sibuk atau dia sedang sakit. Dan Sharon pasti akan langsung percaya dengan perkataan Grisma itu. Lalu kemudian setelah melangsungkan acara pertunangan, keluarga Grisma membawa Grisma menemui seorang peramal untuk membaca horoskop milik Grisma. Sekedar informasi, dalam masyarakat Nair, kepercayaan terhadap ramalan, astrologi, dan juga sistem perhitungan keberuntungan seperti horoskop merupakan bagian penting dari tradisi budaya mereka. Banyak dari mereka sangat bergantung dengan hal ini, termasuk salah satunya adalah keluarga Grisma. Tetapi sayangnya setelah melakukan ramalan tersebut, hasil dari ramalan itu tidak seperti yang mereka harapkan. Peramal yang mereka temui meramalkan bahwa Grisma akan mengalami suatu nasib yang buruk dalam pernikahan pertamanya, di mana siapapun yang menjadi suami pertama Grisma pasti akan meninggal dunia. Hal ini tentu membuat keluarga Grisma merasa takut. Untungnya, peramal itu juga menyebutkan kalau pernikahan keduanya pasti akan berjalan dengan mulus dan berakhir dengan sangat baik. Ramalan itu terus terngiang-ngiang di dalam kepala Grisma. Dia tak ingin sampai nasibnya berakhir buruk jika dia menikahi perwira militer itu, dan setelahnya perwira tersebut meninggal dunia. Keinginannya untuk hidup nyaman dengan masa depan yang cerah akan lenyap jika itu terjadi. Karena ingin memastikan kehidupannya dengan perwira militer itu berjalan mulus, Grisma pun membuat sebuah rencana. Saat itu dia berpikir jika nasib buruknya hanya mengikuti suami pertamanya, maka ia hanya perlu menikah dengan seseorang terlebih dahulu untuk dijadikan kambing hitam sebelum nantinya dia menikahi si perwira militer. Dan akhirnya Grisma pun memilih seseorang yang tepat untuk dijadikan kambing hitam tersebut. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Sharon. Pada bulan Mei tahun 2022, Grisma akhirnya menghubungi Sharon setelah beberapa lama mereka tidak berkomunikasi. Sharon yang tadinya berpikir kalau Grisma masih sakit ataupun sibuk dengan pekerjaannya, dia pun langsung merasa senang karena Grisma kembali menghubunginya dan bahkan sampai mengajak untuk bertemu. Namun kesenangannya ini sirna ketika dalam pertemuan itu, Grisma menceritakan tentang pertunangannya. Dia mengaku kalau keluarganya memaksa menjodohkan dirinya dengan lelaki lain. Namun Grisma berbohong dan mengatakan kalau dia tidak menginginkan perjodohan itu. Mendengar hal itu, seketika membuat Sharon marah pada keluarga Grisma. Dia mengatakan kalau dirinya siap membawa kabur Grisma dari keluarganya.
Dia bersedia menikahi Grisma dan mengurus Grisma selama sisa hidup mereka. Respon itu kemudian membuat Grisma merasa senang. Dia pun mengatakan kalau dia juga ingin menikahi Sharon. Namun Grisma juga menyampaikan tentang ramalan yang dia terima. Dia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Sharon jika mereka menikah dan ramalan itu bisa terwujud. Ramalan yang mengatakan kalau suami pertama Grisma akan meninggal, hal itu tidak membuat Sharon menjadi takut. Dia tak percaya dengan semua ramalan itu dan dia yakin dengan keputusannya untuk menepis segala ramalan tersebut dengan menikahi Grisma. Kemudian pada tanggal 13 Juli tahun 2022, Sharon secara diam-diam membawa Grisma ke sebuah gereja, tepatnya di gereja Vetukot yang terletak di negara bagian Kerala. Di sana mereka melangsungkan upacara pernikahan dengan duduk di altar dan saling mengucapkan janji suci. Pernikahan ini hanyalah pernikahan simbolis yang tidak tercatat secara resmi dan hanya diketahui oleh keduanya. Setelah itu keduanya tinggal di sebuah penginapan selama 3 hari yang terletak tidak jauh dari gereja tersebut. Selama menginap di sana, mereka bersikap selayaknya suami istri dan bahkan sampai melakukan hubungan badan. Setelah beberapa lama melangsungkan pernikahan tersebut, Grisma mulai merasa khawatir. Dia tak bisa hanya menunggu takdir untuk mengambil nyawa Sharon. Apalagi Sharon telah banyak mengambil foto atau video selama masa pernikahan bohongan mereka itu. Grisma tak mau video ataupun foto dirinya bersama Sharon jatuh ke tangan tunangannya. Dan pada akhirnya, Grisma pun memutuskan untuk langsung mengambil nyawa Sharon dengan tangannya sendiri. Kemudian berbeda dengan Grisma yang merencanakan pengeksekusian terhadap Sharon tanpa diketahui oleh Sharon sendiri, Sharon justru merasa sangat bahagia dengan pernikahan bohongan tersebut. Sharon bahkan mengatakan kepada keluarganya tentang hal ini. Berbeda dengan keluarga Grisma, keluarga Sharon tak mempermasalahkan latar belakang keluarga ataupun agama dari seseorang. Mereka menerima siapapun selama itu membuat putra mereka menjadi bahagia. Lalu singkat cerita, tak lama setelah pernikahan gadungan itu, Grisma berusaha melakukan aksinya untuk menghabisi Sharon di salah satu kencan mereka. Saat itu, dia sudah mencampurkan 50 tablet paracetamol yang sudah dihaluskan ke dalam sebuah jus jeruk. Dia menyuruh Sharon untuk meminum jus tersebut dan menghabiskannya sekaligus, dengan dalih itu merupakan tren yang sedang populer ketika itu. Sharon yang tidak mengetahui rencana jahat dari Grisma, dia pun merekam kejadian itu dengan niat mengabadikan momen bahagia mereka. Di dalam video tersebut bisa dilihat Grisma memegang 2 botol jus jeruk. Warna kedua jus terlihat berbeda, yang mana satunya berwarna sangat oranye dan yang satunya lagi berwarna oranye pucat. Grisma memberikan jus jeruk yang berwarna oranye pucat kepada Sharon. Sharon kemudian meminum jus tersebut tanpa ragu. Dia memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap Grisma dan tak pernah berpikir kalau Grisma berniat menyakiti dirinya. Untungnya setelah sedikit meminum jus tersebut, Sharon langsung memuntahkannya karena rasa minuman tersebut yang sangat pahit. Dia pun bertanya kepada Grisma mengapa rasa jus tersebut sangat aneh. Dengan terbata-bata, Grisma beralasan kalau jus tersebut mungkin sudah kadaluarsa dan dia tidak mengetahui hal itu. Tanpa curiga, penjelasan itu diterima oleh Sharon dan dia langsung membuang jus tersebut ke tong sampah. Upaya yang gagal itu membuat Grisma kesal dan berpikir untuk menyusun rencana yang lebih matang. Sampai tibalah waktunya dia memiliki kesempatan untuk menjalankan rencananya tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 14 Oktober tahun 2022, Sharon datang ke rumah Grisma bersama temannya yang bernama Regine dengan menggunakan sepeda motor. Sharon berani datang ke sana karena Grisma sebelumnya mengundang dirinya dengan mengatakan saat itu tidak ada siapa-siapa di rumah Grisma. Ajakan itu tentu membuat Sharon merasa sangat antusias karena dia bisa menghabiskan hari bersama kekasih hatinya. Dan mungkin mereka bisa melakukan lagi hubungan layaknya suami istri yang sudah lama tidak mereka lakukan. Saat sampai di kediaman Grisma, Sharon mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu dibuka oleh Grisma, Sharon langsung masuk dan Regine menunggu di luar. Regine tak ingin ikut karena dia tidak ingin mengganggu kemesraan dari pasangan itu. Dia mengatakan pada Sharon silakan menikmati waktunya bersama Grisma dan tak usah khawatir karena dia siap menunggu di luar berjaga-jaga agar tidak diketahui oleh keluarga Grisma nantinya.
Ketika sudah di dalam rumah, Grisma langsung mengajak Sharon untuk masuk ke dalam kamarnya. Tanpa ragu, Sharon mengikuti Grisma. Setelah masuk ke dalam kamar dan Sharon sudah duduk di atas ranjang, Grisma tiba-tiba saja menantang Sharon untuk meminum sebuah teh herbal yang bernama Kashayam. Kashayam ini adalah salah satu obat tradisional Ayurveda, yaitu pengobatan tradisional India. Grisma mengatakan kalau teh tersebut bisa membuat Sharon menjadi lebih kuat ketika mereka melakukan hubungan badan nantinya. Sharon yang mendengar hal itu, dia pun langsung bersemangat dan menerima tantangan tersebut. Grisma pun langsung keluar dari kamar untuk mengambil teh. Lalu tanpa diketahui oleh Sharon, Grisma ternyata sudah lebih dulu mencampurkan teh itu dengan suatu racun yang bernama pestisida. Dia menggunakan teh supaya bisa menyembunyikan rasa pahit dari pestisida. Dia sangat berharap rencananya kali ini tidak gagal seperti sebelumnya. Sesudah kembali ke dalam kamar, Grisma langsung memberikan teh itu kepada Sharon. Tanpa ragu dan dengan sangat antusias, Sharon langsung meminum teh tersebut dengan menghabiskannya dalam sekali teguh. Dengan bangga, Sharon meletakkan cangkir teh di atas meja di samping ranjang. Lalu dia langsung menarik tangan Grisma untuk mengajaknya berhubungan badan. Namun, belum sempat keduanya melakukan apapun, tiba-tiba saja Sharon merasakan suatu hal yang panas di dalam perutnya. Dia seketika merasa mual. Dengan tergesa-gesa, Sharon langsung berlari ke dalam kamar mandi untuk mengeluarkan muntahnya. Grisma mengikuti Sharon ke kamar mandi. Dia membantu Sharon dengan menepuk-nepuk punggungnya. Saat itu Sharon mengatakan kalau ada hal yang aneh terasa di mulutnya. Dia tidak mengerti mengapa tubuhnya bisa tiba-tiba seperti ini. Dengan tenang Grisma mengatakan kalau ini mungkin efek samping dari teh herbal tersebut. Grisma mencoba meyakinkan Sharon dengan mengatakan kalau hal itu adalah hal yang wajar dan dia tidak perlu khawatir. Kemudian seiring waktu berjalan kondisi Sharon semakin memburuk. Dia terus muntah dan mulai mengalami diare. Karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya, Sharon pun bergegas untuk keluar rumah. Saat itu dia juga merasa takut kalau keluarga Grisma tiba-tiba saja pulang. Ketika berada di luar rumah, Sharon langsung bertemu dengan Regine. Regine pun yang menyadari kalau ada yang tidak beres dengan temannya. Tanpa berkata apapun, Regine langsung segera membawa Sharon untuk pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, keadaan Sharon belum juga membaik. Keluarga Sharon memutuskan untuk membawa Sharon ke klinik terdekat. Namun karena saat itu tidak ada yang berpikir kalau Sharon telah diracuni, dokter dan keluarga Sharon pun hanya mengira kalau Sharon telah memakan suatu hal yang salah. Dan mereka pun hanya memberikan Sharon obat diare. Obat ini tentu tak bisa menyelesaikan masalah di dalam tubuh Sharon. Keadaannya justru semakin memburuk. Dia tak bisa meminum air sedikit pun dan menjadi semakin lemas. Karena hal ini, dokter klinik pun memutuskan untuk memindahkan Sharon ke rumah sakit yang lebih besar. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2022, Sharon dipindahkan ke rumah sakit yang bernama Tiruvananthapuram Government Medical and College. Rumah sakit itu terletak di ibu kota negara bagian Kerala. Lalu beberapa jam setelah dirawat di sana, Sharon dilarikan ke unit perawatan intensif. Saat itu, ginjal Sharon telah gagal total dan dia bergantung pada dialisis agar tetap hidup. Keadaan Sharon yang sangat parah tersebut membuat keluarga Sharon semakin khawatir. Selama dirawat tersebut, Sharon tidak pernah menjelaskan secara rinci apa yang dia makan sebelum dia merasakan hal tersebut. Sharon juga tak pernah menyebutkan nama Grisma atau mengatakan bahwa dia baru saja bertemu dengan Grisma. Namun setelah keluarganya membujuk dirinya, Sharon pun mengatakan kalau dia muntah-muntah tepat setelah dia meminum sebuah teh herbal yang diberikan oleh Grisma. Lalu tanpa menunggu lagi, keluarga Sharon pun langsung menghubungi Grisma. Mereka bertanya teh apa yang telah diberikan Grisma kepada Sharon. Ketika itu Grisma mengatakan kalau itu hanyalah teh herbal yang biasa diminum oleh ibunya. Saat ditanya apa merek atau nama teh herbal tersebut, Grisma mengatakan kalau dia sudah lupa. Dia juga mengatakan kalau teh herbalnya sudah habis dan botolnya sudah dibuang oleh ibunya. Perkataan dari Grisma ini seketika membuat keluarga Sharon menjadi curiga. Namun saat itu tujuan utama mereka masih untuk menyembuhkan Sharon. Mereka pun memutuskan untuk fokus pada perawatan Sharon dan berharap putra mereka bisa kembali sehat. Namun sayangnya harapan mereka tidak terkabulkan. Semakin lama keadaan Sharon semakin memburuk hingga pada akhirnya Sharon tak bisa diselamatkan lagi.
di mana pada tanggal 25 Oktober tahun 2022, setelah berhari-hari menderita, Sharon yang baru berusia 23 tahun meninggal dunia karena kegagalan beberapa organ akibat keracunan. Kepergian Sharon ini diiringi tangis pilu dari keluarganya. Mereka tak pernah menyangka putra mereka akan pergi meninggalkan dunia secepat itu. Namun di tengah kesedihan, terselip perasaan marah yang tak terkira. Mereka mulai meyakini kalau semua hal ini bukanlah suatu hal yang tidak sengaja. Kecurigaan terbesar mereka jatuh kepada Grishma. Mereka pun langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dengan mengatakan kalau Grishma telah meracuni Sharon. Kemudian di samping itu polisi menerima laporan keluarga Sharon. Mereka mulai menyelidiki kasus ini. Pihak forensik mengotopsi jasad Sharon untuk menemukan secara pasti penyebab meninggalnya Sharon. Dari hasil otopsi ditemukan adanya zat pestisida yang beracun di dalam tubuh Sharon. Hal ini pun membuat kasus yang tadinya hanya kasus kejahatan ringan berubah menjadi kasus dengan kejahatan yang berat. Dan sebagai orang terakhir yang memberi sesuatu kepada Sharon, Grishma pun langsung dijadikan tersangka utama dalam kasus ini. Lalu kemudian, Grishma pun langsung dipanggil untuk datang ke kantor polisi. Penyidik menyita ponsel dan perangkat elektronik lainnya milik Grishma. Mereka melakukan analisis terhadap perangkat tersebut. Dari hasil analisis ini, polisi menemukan riwayat obrolan, detail panggilan, dan riwayat penelusuran web. Dalam riwayat itu, polisi menemukan bahwa 2 bulan sebelum kejadian, Grishma telah mencari kata kunci seperti efek samping paracetamol, keracunan paracetamol, dan eksekusi diri yang disebabkan oleh overdosis. Semua hal ini diduga oleh pihak kepolisian terkait erat dengan kasus tersebut. Polisi langsung meletakkan suatu kecurigaan mereka terhadap Grishma. Mereka terus menginterogasi Grishma dan memaksa perempuan tersebut untuk mengatakan kebenarannya. Karena terus-menerus mendapatkan tekanan dari pihak kepolisian, Grishma pun langsung mengakui bahwa dirinya lah yang telah meracuni Sharon. Dia juga mengaku kalau sebelumnya dia telah mencoba untuk mengeksekusi Sharon, namun rencananya tersebut ternyata gagal. Selain itu tak hanya Grishma, ternyata ibu dan paman Grishma juga terlibat dalam kasus ini. Mereka telah menjadi kaki tangan untuk Grishma. Mereka pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Keduanya diduga telah membantu Grishma dalam melakukan seluruh aksinya. Paman Grishma diduga adalah orang yang telah menyiapkan pestisida untuk diberikan kepada Grishma. Dan dia jugalah yang telah menghilangkan barang bukti. Setelah ketiganya ditangkap dan bukti-bukti dikumpulkan, proses persidangan pun dilangsungkan. Pada tanggal 20 Januari tahun 2025, pengadilan memutuskan kalau Grishma bersalah atas suatu pengeksekusian berencana. Hakim menyatakan kalau dia memiliki motif yang kuat untuk mengeksekusi Sharon, dan semua bukti itu juga merujuk kepada dirinya. Tak hanya itu, pamannya yang bernama Nirmala Kumaran juga dinyatakan bersalah karena sudah membantu menghilangkan barang bukti. Dalam persidangan, hanya ibunya saja yang bernama Sindu yang dibebaskan karena tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatannya. Berdasarkan keputusan itu, Grishma dikenai hukuman eksekusi dengan cara digantung, dan pamannya dikenai hukuman 3 tahun penjara. Keputusan hukum ini disambut baik oleh keluarga Sharon. Keluarga Sharon merasa kalau putra mereka telah mendapatkan keadilan. Meskipun tak ada yang bisa menggantikan putra mereka, mereka merasa lega karena orang yang melakukan kejahatan ini telah menerima hukuman yang sepadan. Berbeda dengan keluarga Sharon, di samping itu keluarga Grishma tak bisa menerima hukuman ini. Pihak pengacara Grishma langsung mengajukan banding. Mereka memberikan argumen kalau Grishma masih muda ketika itu. Kejahatan ini juga merupakan kejahatan pertamanya. Mereka pun meminta hakim untuk memberikan keringanan terhadap hukuman Grishma. Namun belum ada informasi terkait hasil permintaan banding ini. Dan sampai saat ini putusan hukum untuk Grishma secara resmi masih hukuman eksekusi. Grishma telah kehilangan kesempatannya untuk menikahi seorang perwira militer. Tak hanya itu, dia juga telah mengambil nyawa seseorang yang sangat mencintai dirinya. Seseorang yang mempercayai dirinya dengan sepenuh hati. Kejahatan ini tak akan bisa dibayar oleh Grishma dengan cara apapun.
Sharon seorang lelaki yang memiliki perasaan tulus dan penuh rasa kasih sayang. Selama berhari-hari dia harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan dan hanya bisa terbaring lemah di atas kasur rumah sakit. Kepergiannya amat sangat menyakitkan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Kini dia telah kehilangan kehidupannya hanya karena seorang perempuan yang terlalu percaya dengan suatu ramalan. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa semoga keluarga Sharon dapat melewati kesedihan ini. Serta semoga Sharon dapat beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah. Semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.